Bapak Agus. Saya akan melanjutkan tugas saya. Dalam video sebelumnya saya sudah membuat data awalnya. Saya juga sudah membuat daftar saldo awal persediaan barang dagangnya. Nah, pada video ini saya akan melanjutkan dengan memeriksa kebenaran data perusahaan dagang baru. Langsung saja, ini adalah kita sudah membuka jendela comment entry-nya dulu ya. Langsung saja kita pilih opsi Company Data Auditor. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita langsung pencet next saja. Ini abaikan saja. Sebenarnya ini cuma 2 ya yang di sini, tapi tidak apa-apa, ada begini juga. Yang penting angkanya itu hanya terdapat 2 buah ini, cash in bank dan petty cash. Oke. Oke, next. Nah, ini tanggalnya harus sesuai dengan data yang kita masukkan. Oke. Di sini kita tulis 30/9/2017. Nah, kalau yang di start date-nya nggak usah diganti, karena emang, oh salah, yang ini harusnya 9 ya. Ya, 30 deh ini. Oke, kita ganti dulu ya. Nah, yang ini bulan 9 ya, bukan 1. Oke, nah kalau sudah, kita pencet Run Review. Nah guys, Bapak, untuk transaksi saya semuanya itu udah benar ya, udah tercentang hijau semua. Jadi kalau sudah di sini kita boleh pencet next. Oh, sebentar. Kita pencet run review lagi ya. Nih. Oke. Ini emang udah benar ya. Kita pencet next. Nah, kalau di sini kita pencet run review lagi, melihat apakah sudah benar semua. Oke, sudah benar ya. Nah, untuk ini, do you want to print the report? Nah, kalau ini untuk di print semua yang kita masukkan transaksinya ya, nggak usah. Kalau mau di print pencet yes, kalau enggak ya no. Oke, nah selanjutnya saya akan memeriksa kebenaran neraca saldo saya. Langsung saja kita pencet opsi report, terus account, kita pencet trial balance, customize. Jangan lupa ini selective periodenya itu diganti September ya guys. Terus juga financial year-nya itu this year, FY 2017 display. Oke, nah saya perbesar, ini sudah sama seperti yang di buku 108.295.000. Oke, benar. Nah, oke. Kemarin kita udah memeriksa kebenaran data. Nah, kalau sekarang kita akan mengentry bukti transaksi ke dalam aplikasi My Accounting Plus versi 18. Nah, kita akan memasukkan transaksi itu sebanyak 5 bukti transaksi saja ya, karena itu emang tugasnya. Setelah kita pencet open untuk membuka file kita. Oke, setelah itu ini tinggal kita pencet aja open. Nah, kita oke-okein aja ini. No. Oke lah, yes. Oke. Kita melihat error atau ada atau enggaknya error di layar kita ya. Nah, langsung saja nih ya. Nah, bukti transaksi yang pertama bisa dilihat di gambar selanjutnya. Bisa kita lihat itu nomor BKK-nya 01. Oke. Oke. Nah, di situ adalah untuk pembayaran gaji karyawan. Maka untuk pembayaran gaji itu kita menggunakan banking, terus pilih opsi spend money. Banking, spend money. Nah, di sini kan ada pay from account-nya. Nah, pay from account-nya ini kita menggunakan apa untuk membayarnya? Nah, maka pembayarannya kita gunakan itu adalah cash in bank. Oke, cash in bank. Nah, kenapa cash in bank? Karena lebih dari 1 juta ya, kalau nggak salah itu. Aku ingatnya gitu. Oke, nanti kita buktikan ya. Nanti kita buktikan. Benar nggak sih kalau yang lebih dari 1 juta itu pakai cash in bank. Kalau di bawah 1 juta itu pakai petty cash. Oke. Nah, setelah itu kita akan ini lihat balance ini 29.500.000. Ini adalah total modal ya atau gimana? Nggak tahu gitu deh pokoknya ya. Total ya pokoknya uang kita lah gitu. BKK 0 tunggu salah guys. 0 BKK 01 ada stripnya, oke. Terus itu di sini jangan lupa nih tanggal suka kurang kan, suka lupa ganti ya kita. Oke. Nah, untuk amount ini 9 juta ya, bisa kita lihat, oke. Kita bisa kita lihat di bukti kas keluarnya dibayarkan kepada karyawan sebesar 9 juta rupiah gaji karyawan bulan Agustus. Oke, jangan salah nih.
untuk itunya ya. Untuk card sama pay ya bacanya, nggak usah ditulis. Oke. Nah, memonya kita isi pembayaran gaji karyawan bulan Agustus. Besar juga gajinya, 2017. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, Bapak, oke, kita lanjut ke akunnya. Akunnya ini kita gunakan publish salaries payable. Lihat kata, jadi kita membayar beban kita untuk gaji para karyawan. Oke, nah sebesar 9 juta. Untuk ininya benar ya, total allocated-nya 9 juta, ini total paid-nya 9 juta rupiah. Out of balance-nya harus 0 dan juga tax-nya ya. Oke. Untuk ini NT ya, to be printed. Nah, to be printed ini harus diapa-apain. Oke. Kalau udah pencet record. Record nih. Oke. Kita lihat di jurnal. Kita ganti dulu ini ya. 01/9/2017. Ini 30 12 ya ini. Itu gimana? 30 nggak tahu lah ya berapa ini di sini. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Oke, kalau udah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan bukti transaksi yang kedua. Bukti transaksi yang kedua ini adalah kita akan memasukkan voucher kas kecil. Oke, ini dikeluarin dulu. Voucher kas kecil. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan spend money lagi. Spend money. Nggak tahu deh. Nggak pintar bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Canda. Oke, ini ya kita pencet spend money. Kita untuk membayarkan PLN. Ini juga beban nih, beban. Berarti kita pencet yang kayak tadi, banking, spend money. Nah, ini kita menggunakan petty cash kan, bener kan? Kalau di bawah 1 juta rupiah itu 1 juta rupiah, bener kan? 1 juta rupiah, 1 juta ribu rupiah, enggak, 1 juta rupiah ya. Kalau untuk jumlah uangnya di bawah 1 juta itu menggunakan petty cash. Nah, ini kan kita membayar beban PLN. Nah, harga dong, jumlah ya. Jumlah uangnya itu 350.000. Berarti kita menggunakan petty cash. Oke, guys, teman-teman. Nah, oke, balance-nya 3.500.000 ya. Benar. Nah, setelah itu cek nomornya itu kita samakan seperti nomor yang ada pada gambar. Itu PKK 001. PKK 01. Oke, 2 September ya, ini jangan lupa diganti. Nanti kalau salah transaksinya bukan masuk ke dalam tanggal yang tadi, kan jadi beda tanggalnya. Nah, untuk ini, oh ya lupa memonya. Pembayarannya ya, pembayaran listrik bulan Agustus 2017. Nah, Wintoys, oke, ada tulisannya ya. Oke. Nah, setelah itu akunnya. Akunnya itu kita menggunakan akun expense, oke, bebannya. Accrued itu nomor berapa ya? Nomor 21300 di atas. 21300 nih, accrued expense ya, liability dia masuk. Nah, untuk amount-nya lupa saya di sini. 350.000. Oke. Kalau udah tinggal dipencet enter. Nah, nanti di sini dia otomatis ya ikutin amount. Oke. Nah, di sini sama ya, tax-nya itu 0, untuk out of balance-nya 0. Oke, ini 3.500.000 balance-nya. Nah, untuk tax-nya itu NT ya, tidak pajak ya. Oke. Nah, untuk itu kita bisa loh melihat jurnal sementara dengan pencet CTRL plus R. Oke. Nah, ini adalah jurnal sementara kita. Bisa juga sih kita lihat dari jurnal ini. Nah, oke. Kalau udah kita record. Nah, kita bisa lihat tadi yang kita buat tadi dua-duanya dengan mencet jurnal. Oke, kalau udah kita beralih ke transaksi yang kedua. Yang ketiga maksud saya. Masih semangat Kinan kan? Masih semangat teman-teman? Bentar, teman-teman ya. Kita akan masuk ke
pembayaran utang dagang. Kalau kita membayar utang dagang, kita nggak menggunakan banking spend money lagi, tapi kita akan beralih ke purchase, terus pay bills. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam soal itu bukti kas keluar ya, berarti kita membayar. Nah, di sini kita akan membayar. Oke. Nah, untuk ininya tetap cash in bank, tetapi harga dong, jumlahnya 630.500. Pada CV Raya itu dengan jumlah 630.500 dengan huruf 630.500 rupiah ya. Nah, untuk pembayaran utang dagang atas faktur nomor FR 670 dong, 670 lah. Tanggal 25 Agustus 2017 dengan termin 3/10 N per 30. Nah, di sini sudah kita pencet purchase, terus itu pay bills. Nah, langsung aja kita isi, ini tetap casing bank. Oke. Setelah itu kita pencet suppliernya itu CP Raya. Oke, kita punya utang dagang. Iya, berarti kita punya utang ke CP Raya. Kalau piutang si perusahaan lain yang mengutang sama kita. Nah, ini untuk ini sudah benar, oke. Cek nomornya itu BKK02. Nah, untuk date-nya tanggal jangan lupa diganti itu 2 bulan 9 2017 ya, bukan 18, 17 situ terus. Nah, amount-nya jangan lupa diganti 633 Oke. Oke, memonya ini udah otomatis ya. Oke. Ini memonya udah otomatis. Nah, ini juga udah otomatis ya. Oke. Ininya jangan lupa diganti nih. FR 670. Oke. FR 670. Oke, ya kan udah sama kan, FR 670 258. Oh, statusnya nih. Oke. Oh, sepertinya saya salah ya. Enggak. Nah, ini saya kira ini salah. Oke, FR 670 open 258 2017 650.000. Di sini 19.500 ya, karena ada diskon itu dengan syarat 3/10 per 30, maka dia dikenakan diskon karena dia bayarnya dalam tanggal transaksi. Dia membayarkan di 10 hari itu, maka dia mendapatkan diskon sebesar 3%. Nah, untuk total out itu 630. Nah, ini juga kita pencet ya, jangan lupa nih dipencet untuk yang di sini biar finance chart ya, gimana sih tulisannya, bacanya nggak bisa bahasa Inggris. Ulang lagi. Nah, ini harus 0 guys, ini 0 kan finance chartnya, terus out of balance-nya juga 0. Oke, ini udah sama sih, udah sama. Aku takut salah, kalau salah ya nggak apa-apa sih, bisa diulang, tapi harus benar ya ini guys. Oke. Nah, klik record apabila jendela purchase pintu accounts muncul, centang pilihan I take discount quarterly payment. Kemudian klik record. Apa ini maksudnya? Klik record, coba ya, kita klik record. Oke. Apabila jendela purchase muncul, centang pilihan I take. Oh, ini minta di print ini, cancel record or print letter. Udah dong. Oh, ini buat yang di buku ini nggak dijelasin sih. Kalau untuk yang kena pajak yang ini diskon itu, kalau yang belum disetting diskonnya, kita bisa muncul purchasing account-nya muncul, terus nanti ada pilihan item diskon for early payment. Kemudian klik icon dan pilih akun 300 purchase diskon gitu. Oke, nggak ada masalah. Oke, nah untuk selanjutnya itu adalah bukti transaksi yang keempat, penjualan tunai. Nah, penjualan tunai ini adalah nota kontan. Maka nota kontan yang kita gunakan untuk memasukkan transaksinya adalah sales. Nah, setelah itu pencet apa dong? Setelah itu kita pilih opsi yang mana? Kita memilih opsi enter sales. Oke, untuk nota kontan yang apa ya namanya tuh, yang dibayar dengan
tunai ataupun kredit. Oke. Nah, customernya nih langsung aja ya kita cekidot. Cekidot dong. Pelanggan tunai, oke. Pelanggan tunai ya? Iya, pelanggan tunai. Oke, pelanggan tunai nih. Nah, ini termsnya COD. Ya udah ya, COD duluan dia. Oke. Untuk ini jangan lupa kita ganti menjadi NK01. Oke, NK01 kok stripnya ke bawah ya dia ya. Oke, coba kita ikutin aja lah ya, stripnya di bawah dia. Terus itu ini bulan 3 ya. Bulan 3. Tanggal 3 ini bibir suka ngadi-ngadi. Oke, pelanggan tunai. Nah, untuk shift to-nya ini enggak, karena kita enggak tulis itu alamatnya, jadi dia cuma pelanggan tunai aja ya di sini. Nah, untuk customer PU itu enggak usah diisi, kita langsung aja ke sini. Ini satu ya. Terus back order itu enggak usah diisi, kita langsung isi ke sini. B001 itu unit 1 ya. Untuk B002-nya itu monopoli. Oke, monopoli. Oke, setelah itu kita akan memasukkan ininya, apa sih ini namanya? Total ya. Jumlah uang. 100.000, yang di sini 30.000. Iya, 30.000. Nah, jangan lupa kita besarin aja ya. Nah, PPN-nya ini tetap taksnya PPN, oke. Ini PPN. Oke, nah kita ganti dulu nih kayaknya. Oke, nggak bisa dong. Ya, bisa. PPN-nya berapa ini ya? Terminnya itu udah. Oke, bentar. Lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu penerimaan piutang dagang. Nah, di sini kita akan memasukkan piutang dagang atas faktur nomor FQ078 tanggal 15 Agustus 2017 dengan termin atau syarat 2/10N/30. Nah, kita langsung aja kita buka di sales. Setelah itu kita pilih receive payments. Nah, karena dia piutang, maka kita pencetnya bukan enter sales ya. Kita pilihnya itu receive payments. Nah, untuk yang di atas ini tetap casing bank, deposito account-nya itu casing bank. Setelah itu customernya itu Istana Boneka. Use customer. Oke. Nah, untuk ID atau nomornya itu BKM 01. BKM 01 ya. Nah, untuk tanggalnya itu tanggal 4 bulan 9, benar ya, 2017. Untuk memonya, ini tetap ya, nggak usah diganggu gugat. Nah, amount receipt-nya kita tulis 435.000. Oke, nah kalau udah di sini, kita langsung ke sini. Ini udah otomatis yang di bawahnya. Untuk total ini, nah kita ini pencet dulu ini ya. Ini juga otomatis 435. Maka finance charge ya, charge apa sih, gimana itu bacanya? Pokoknya gitulah ya. Finance charge-nya itu 0 dan juga out of balance-nya 0. Oke, sama kayak yang di buku. Total outlet-nya 435.000 dan total receive-nya 435.000. Untuk invoice-nya benar 000, ini open ya, benar 15/8/2017 435.000, 435.000, 435.000. Nah, kalau sudah, sebentar, jangan dulu kita pencet record. Kita akan melihat jurnal sementara. Dengan klik CTRL plus R. Maka muncullah begini. Oke. Di debit cash in bank sebesar 435.000. Kenapa di debit? Karena piutang, maka orang yang utang sama kita itu membayar utangnya, maka bertambahlah uang kita di kas. Nah, account receivable ini itu piutang dagang. Oke. Kenapa di kredit? Karena ketika piutang si orang yang utang ke kita itu udah bayar, maka otomatis piutang dagang itu berkurang, disebutlah kredit. Karena saldo normal dari piutang dagang itu adalah debit. Oke. Nah, kalau udah kita pencet record. Oke teman-teman, sampai sini dulu pertemuan dong. Video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun dalam pemasukan transaksi yang saya buat. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.